Salam sehat, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Martinus Tukiran dari Cognoscenti Consulting Group. Hari ini kita akan berbicara tentang mengelola perubahan sehingga kita mampu menjadi bagian dari pelaksanaan perubahan yang lebih efektif dalam organisasi kita masing-masing. Telah kita bahas pada video sebelumnya pengertian tentang perubahan, yaitu suatu peristiwa yang diawali dari akhir menuju ketidakpastian dan berakhir pada awal yang baru. Secara skematis dapat kita gambarkan ketika terjadi perubahan, maka terjadi suatu peristiwa yang mengejutkan, kemudian kita akan menolak dan memberontak, tidak menerima kenyataan tersebut. Kita akan mulai bingung dan frustasi, dan sampai pada titik kita bisa menerima, berdamai, dan pasrah pada poin itu. Dan maka kita akan mampu kemudian mulai bereksperimen, mencoba mencari makna yang baru dan mengintegrasikannya menuju awal yang baru atau new beginning atau new normal. Maka di dalam manajemen perubahan, komunikasi, dukungan emosi, dan arah kebijakan dan pedoman yang jelas merupakan kunci dari pengelolaan perubahan. Secara umum dapat kita katakan bahwa persiapan perubahan perlu kita lakukan dengan mencari tujuan atau sasaran dari new normal atau new beginning yang akan kita tuju. Kemudian kita harus mempersiapkan sumber daya yang cukup untuk dapat mendampingi masa galau, masa ketidakpastian atau masa eksplorasi itu. Dan kemudian kita perlu juga melakukan konsolidasi dan memberikan semacam insentif yang cukup supaya orang mempunyai semangat, mempunyai harapan untuk melihat masa new beginning yang lebih cerah, yang lebih menjanjikan, dan lebih baik dari masa yang ketidakpastian yang sedang dialami. Maka setelah persiapan, kita perlu melakukan perubahan dengan mengkomunikasikan terus-menerus sehingga terbangun kesadaran atau awareness, pemahaman atau understanding, kemudian muncul kesepakatan dan komitmen, dan pada akhirnya akan terbangun accountability atau tanggung jawab. Sehingga perubahan, pendampingan yang dilakukan dengan menggerakkan sumber daya yang cukup, dengan mengendalikan setiap dinamika perubahan, dengan memberikan dukungan emosi yang cukup, reward and punishment yang cukup, dan seterusnya, sehingga pada awal new beginning yang kita capai, maka kita perlu melakukan celebration, termasuk memberikan monitoring dan evaluasi yang cukup, termasuk memberikan corrective action, yaitu perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk mempersiapkan diri pada siklus perubahan selanjutnya. Maka salah satu model perubahan, 8 tahap perubahan yang bisa kita ikuti adalah dari John Kotter yang cukup terkenal, di mana kita perlu membangun sense of urgency, kesadaran bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya, yang suka tidak suka, mau tidak mau akan kita hadapi. Oleh karena itu kita perlu merapatkan barisan, membangun visi bersama pada tahap new beginning yang kita tuju, mengkomunikasikan visi itu, dan kemudian mempersiapkan sumber daya yang cukup untuk mendorong, mendampingi, dan melaksanakan perubahan, dan tidak lupa membangun quick win atau semacam reward kecil yang memberikan harapan, memberikan dukungan moral, yang memberikan semangat untuk terus dapat
bertahan dan melanjutkan perubahan yang memang penuh dengan ketidakpastian, dan oleh karena itu kemudian kita akan melakukan kristalisasi atau mendapatkan integrasi baik secara struktural, baik secara sistem, baik secara sikap dan perilaku dalam tindakan atau dalam tindakan dan sikap kita pada new beginning. Dalam masa COVID-19 ini, tentu kita persis mengetahui apa yang terjadi, sehingga kita sekarang bisa beradaptasi, mengintegrasikan dengan perilaku 5M, terutama kita selalu menggunakan masker ketika berada di tempat umum. Pada tahap awareness, kita membangun kesadaran bahwa perubahan adalah sesuatu yang niscaya dan perlu kita lakukan terlepas suka tidak suka, mau tidak mau. Oleh karena itu, pemahaman yang fundamental, yang substansial terhadap perubahan itu perlu diberikan. Pemahaman ini perlu dilakukan baik lewat in-class training, lewat coaching dan counseling, dan seterusnya, sehingga terbangunnya kesepakatan atau agreement untuk menyongsong new beginning yang lebih baik itu terbentuk secara tim, terbentuk dalam kondisi kolektif yang menguatkan, sehingga akan terbangun komitmen dan pada akhirnya akan ada tanggung jawab bersama dalam melaksanakan perubahan tersebut. Perlu dicatat bahwa tahapan atau tindakan mengelola perubahan yang pada hakikatnya adalah 3 hal: memberikan informasi yang berlimpah pada proses komunikasi, memberikan dukungan emosi yang cukup sehingga orang akan merasa lebih suportif, lebih mendapatkan dukungan dari suprasistemnya, dan yang terakhir adalah adanya pedoman atau panduan yang jelas untuk mengarahkan semua orang menuju new beginning tersebut. Maka tahapan ini tidak boleh loncat. Pada waktu kita membangun awareness, sebaiknya kita mengukur apakah semua orang sudah mempunyai kesadaran yang cukup. Maka hasil itulah yang menentukan apakah kita bisa melanjutkan dengan proses untuk memberikan pemahaman. Tapi apabila dari pengukuran persepsi sebagian masih belum sadar akan adanya fakta perubahan, maka upaya awareness perlu terus-menerus diintensifkan. Tetapi apabila sudah siap, maka kita bisa berlanjut pada understanding, agreement, membangun agreement, komitmen, dan accountable. Accountable adalah tanggung jawab yang ingin kita tuju. Sebagai catatan, Bapak Ibu sekalian, siklus ketidakpastian mulai dari end, explore, dan new beginning itu biasanya ada time lag atau ada jeda waktu atau ada deviasi waktu antara apa yang dialami oleh top management. Katakanlah masa end, explore, dan new beginning oleh top management yang mereka alami katakanlah tahun lalu 2020, dan mereka sudah mencapai tahap new beginning pada awal 2021, maka di sisi middle manager mereka masih mengalami situasi galau pada awal tahun 2021, sehingga mereka juga memerlukan waktu katakanlah yang sama untuk mencapai new beginning-nya pada awal 2022, dan pada awal 2022 ketika kita mensosialisasikan perubahan dengan frontliners, maka mereka baru akan mulai galau pada awal 2022.
Nah, tentu ini akan mendapatkan kritik dari top management yang sudah melewati fase itu. Oleh karena itu, alignment, deviasi dari waktu ini perlu dipahami oleh semua pihak sebagai suatu catatan dalam pola perubahan. Nah, selanjutnya kita perlu memahami bahwa mengatasi perubahan bisa kita lakukan dengan komunikasi, dengan partisipasi, dengan supporting dan fasilitasi, dengan negosiasi, dan akhirnya menggunakan manipulasi, co-optation, dan akhirnya menggunakan coercion atau paksaan. Jadi pada awalnya kita perlu melakukan soft approach sampai pada tindakan yang sifatnya lebih take it or leave it. Sehingga yang kita lakukan adalah dalam manajemen perubahan, terutama dalam mengatasi resistansi, kalau tidak tahu, maka kita membangun kesadaran, awareness, dan understanding. Ketika mereka tidak mampu, kita menyediakan fasilitasi, ruang untuk mengembangkan, mempersiapkan, dan memberikan keterampilan yang cukup untuk beradaptasi dengan perubahan yang baru. Ketika tidak mau, maka kita menggunakan instrumen reward and punishment dalam performance management. Ketika mereka melihat ada ketidakadilan, maka kita perlu menggunakan instrumen kepemimpinan untuk menunjukkan walk the talk maupun lead by example oleh pimpinan. Sehingga kalau kita lihat sekarang, yang dulu kompetisi bisnis menggunakan konsep produktivitas ternyata tidak cukup dan berakhir pada tahun 90-an. Selanjutnya, kompetisi bisnis menggunakan instrumen kualitas yang juga tidak cukup dan sudah berakhir. Berakhir tidak berarti tidak terpakai, tetapi tidak cukup. On top of produktivitas kualitas, kita perlu melakukan inovasi untuk terus-menerus berubah dan bisa tetap menjaga eksistensi bisnis kita di dalam situasi ekonomi yang lebih kolaboratif dan integratif di masa sekarang ini. Demikian sharing kami kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.